untuk uret itu juga harus dikendalikan. Itu kan ada sistem pengendalian uret itu, nanti saya ada triknya. Triknya nanti kita bicarakan lebih lanjut untuk trik pengendalian hama uret itu seperti apa. Kemudian jamur ya, itu yang bikin ini kan jamur itu ya, akhirnya nanti kena jamur kuning, kemudian nanti pupus batang tekluk ya, Bu Susi. Nah itu dia, itu yang dikeluhkan petani kebanyakan saat ini kan begitu ya. Nandur wis ijo royo apik-apik keterak jamur, akhirnya kan pepes batang ceklek dorobo kan ngati gelok. Sedulurku petani porang seluruh Indonesia, kali ini kita berada di lahan porang, di kebun porang ya. Kali ini kita bersama beliau ini Bu Susi Porang Official, dan ini Juragan Porang ataupun Sri Kandi Porang untuk wilayah Ngawi ya, di Ngawi Barat ya dan sekitarnya. Kita akan bercengkrama tentang budidaya porang, mungkin ya dari awal pengolahan lahan, terus bibit yang bagus juga akan kita bahas di sini. Monggo Bu Susi Pinarak, silakan ditanyakan. Monggo. Matur suwun, Pak. Nggih. Sugeng enjing Sugeng siang. Sugeng siang menjelang sonten. Kawan-kawan petani sedaya. Ya campur bahasa Indonesia, bahasa Jawa ben padha penak dirungokne. Monggo Bu Susi, apa yang mau ditanyakan kira-kira? Bu Susi sudah menjadi petani porang berapa lama? Oh, baru saja Bu, baru menanam tahun kemarin. Jadi ini untuk tahun ini sudah siap dipanen? Belum? Sebagian saja. Yang umbi saja. Yang besar-besar ya? Yang besar-besar saja, yang kecil-kecil tidak dipanen. Paling cuma katanya aja diambil untuk penanaman berikutnya. Oh gitu. Iya. Diagendakan 3 tahun Bu, nanti kalau kata 3 tahun. Oh, enggak juga begitu. 3 musim. Begini loh Pak Paidi ya. Kita untuk kesejahteraan ekonomi petani, makanya kita ini di sini kita ngobrol-ngobrol. Yes, pepesan kosong. Yes, pokoknya gubuk, ambek ngetah, wedang ronde, wedang jahe, ambek ngobrol dan membahas masa depan. Sip. Masa depan itu yang perlu dibahas untuk saat ini yang lagi ngetren porang. Nah, porang. Porang itu barang gatelin yang nguripi. Betul ya Bu Susi ya. Makanya itu seperti teman kita itu bikin kaos barang gatel ning enak. Barang gatel ning enak. Ning golek. Ya, barang gatel ning digoleki. Itu apa ya porang itu. Jadi begini, untuk di komoditi porang ini betul-betul untuk taraf ekonomi sangat-sangat menjanjikan dan bisa diharapkan. Cara wong Jawa kena dijaga nih. Kalau dibandingkan dengan komoditi padi itu sangat jauh untuk harganya. Lagi pula begini Bu Susi, untuk padi itu kan terlalu banyak modal, artinya untuk pemupukan harus kimia, kudu diwatur, pokoknya banyak sekali. Tapi kalau untuk di porang ini kan biaya hemat, hasil meningkat. Nah, kenapa begitu? Karena untuk pengolahan awal lahan itu kan kita cukup pakai cara wong Jawa ki modal tenaga tok. Karena apa? Kita tidak butuh kimia, ya. Jadi pupuk kandang kan di setiap masyarakat kan banyak sekali, lagi pula misalnya beli kan kita murah kan begitu ya Bu Susi ya. Nah itu satu. Dan yang kedua, pertama untuk pengolahan lahan itu harus disiapkan betul-betul. Jadi kita harus nggak usah pakai kimia, non kimia. Kemudian untuk uret itu juga harus dikendalikan. Itu kan ada sistem pengendalian uret itu, nanti saya ada triknya. Triknya nanti kita bicarakan lebih lanjut untuk trik pengendalian hama uret itu seperti apa. Kemudian jamur ya, itu yang bikin ini kan jamur itu ya, akhirnya nanti kena jamur kuning, kemudian nanti pupus batang tekluk ya, Bu Susi. Nah itu dia, itu yang dikeluhkan petani kebanyakan saat ini kan begitu ya. Nandur wis ijo royo apik-apik keterak jamur, akhirnya kan pepes batang ceklek dorobo kan ngati gelok. Itu jamur tuh disebabkan apa? Karena kelembapan tanah bisa atau jadi kelembapan tanah. Gini, satu kelembapan tanah, yang kedua dari bibitnya dulu itu sudah membawa virus, membawa bakteri jamur. Nah, yang ketiga pengolahan lahan atau
pupuk yang belum matang Matang. itu fermentasi itu. Fermentasi dibawa belum ke matang. lahan itu mengakibatkan jamur. Bakteri. Makanya jauh-jauh bulan kalau memang mau ditanami porang ya atau Bu Susi itu lahan harus betul-betul disiapkan yang matang. Artinya untuk pupuknya itu harus betul-betul pupuk dimatangkan betul, difermentasi betul-betul biar supaya pupuknya itu betul-betul matang. Dan nantinya itu bukan kita caranya kulaan jamur, kulaan uret kan gitu ya. Nah itu. Terus begini, masalah bibit. Bibit itu begini. Porang iku sing gungak cuma apa Bu Susi? Batang karo godhong. Yang lainnya kan Terpakai semua. Terpakai semuanya. Nah, terpakai semuanya. Yang keduanya begini Bu Susi, untuk masalah panen itu begini nanti. Orang kuwi mengikuti kebutuhan ekonomi. Jadi arep dipanen dari bunga, dari katak, bahkan umbi itu mau dipanen satu musim pun bisa. Kenapa demikian? Kabeh kuwi lak mengikuti tergantung kebutuhan duit. Lah butuh duit apa ora kan begitu. Nah, nek urung patek butuh duit kan eman-eman, tapi nek butuh duit mau dari kembang kek, dari katak atau bahkan umbi satu musim bisa dipanen. Kenapa demikian? Saya sampaikan karena begini. Kembang yang dari kembang itu satu musim itu bisa digali nanti dari bibit kembang itu mungkin bisa sak telur-telur. Nah, sak telur-telur tapi itu nanti kalau dipanen kira-kira di bulan 9 baru dibongkar. Kenapa? Karena betul-betul sudah tua. Jadi bisa untuk bibit. Makanya kan bisa laku jual bibit, malah harganya lebih bagus. Lebih bagus ya harganya lebih bagus. Orang itu lebih kecil Ya, lebih bagus. Umbinya. Babar isine babar akeh dadi akeh. Bukan lebih bagus itu bukan. Cuman kalau kecil, kalau kita satu musim kita bongkar nanti di bulan 9, ya toh, itu kan betul-betul sudah tua. Sudah tua. Itu udah tua, udah dorman. Terus kemudian yang kedua, katak yang dari isinya 200 pun itu nanti kan juga bisa dipanen kalau butuh duit. Nah, kalau nggak butuh duit kan ya semua kan tergantung apa namanya kebutuhan uang, butuh duit atau ora kan. Kalau saya nanti itu untuk satu musim ini mau besar mau kecil saya bongkar semuanya. Dan yang dari umbi ya, Mbak? Dari umbi, kembang, katak semua saya bongkar semua. Itu nanti dibongkar juga yang kecil. Semuanya saya bongkar total. Jadi untuk tahun ini saya usahakan semuanya nanti dibongkar habis, kemudian lahan saya dikelola kembali. Lagi, saya maksimalkan, kemudian dan biar supaya saya ibaratnya tak kayak pupuk pembenah tanah supaya kimia itu saya jadikan biar netral dulu. Saya netralisir dulu semuanya nanti. Berarti ini pemupukannya tidak pakai kimia ya, Bu? Ini alhamdulillah begini Bu Susi. Kita dibilang pakai kimia dan tidak, sebetulnya ya kita semi lah. Semi. Bukan berarti organik murni, namun alangkah baiknya jikalau kita pakainya organik murni kan begitu. Nah, ini nanti pemupukan pertama itu saya kalau sudah umur 2 bulan itu saya kasih NPK. Jadi untuk pembesaran umbi itu umur 2 bulan itu NPK kita cari yang unsur K, kaliumnya yang tinggi. Kenapa? Untuk pembesaran buah itu kita butuh kalium yang kandungannya agak tinggi kan begitu. Untuk pembesaran itu. Untuk pembesaran umbi. Iya. Kenapa ini Bu kok dibikin jaraknya sangat dekat sekali? Ini saya buat jarak dekat itu gini Bu Susi. Karena untuk di lahan di gunung ini kan anginnya terlalu besar. Iya, benar-benar. Nah, itu kalau angin terlalu besar itu nanti menimbulkan satu patah, gitu. Iya, benar. Patah terus kemudian ambruk roboh, belum ada kataknya, pohonnya sudah ambruk kan eman-eman. Nah, makanya dengan jarak dekat kita bikin jarak 30 itu nanti antara satu sama lain bisa saling menyangga, berhimpitan saling menyangga. Itu keuntungannya kenapa dibuat jarak rapat. Dan nggak usah khawatir untuk hasil umbinya nanti kok gandeng, tidak gandeng, tempuk, 30 cm untuk berkembang. Di bawahnya gimana? Enggak begitu, enggak. 30 cm itu, Bu. Karena apa? Karena untuk porang ini
Porang ki nek umpama wis gedhe umbine golek cara wong lho, golek urip dhewe-dhewe, Oh, iya, golek cari panggon tempat dhewe-dhewe. sendiri, Nah, iya. cari tempat sendiri-sendiri. Ya seperti Ya, itu kita kan. perlakukan seperti manusia aja nih. Iya ya. Kadang kan pemikirannya petani begini, Bu. Nanti kalau terlalu dekat itu nanti tuh umbinya di bawah nanti Nggak bisa ketabrakan besar. atau Oh, gimana enggak. gitu ya. Oh, Itu enggak ya? Enggak. Itu jadi untuk ibu yang sudah berpengalaman ya, sudah pernah panen gitu ya. Jadi mitos ya Ibu ya. Itu hanya mitos Mitos saja. saja. Oh, mitos miatos. iya. Mitos. Heeh. Jadi kan masih ada jarak itu 30 cm, Bu. Iya. Kalau 30 cm, kalau 30 kali 30 60. Kalau umbi 60 itu udah besar sekali itu gitu. Jadi 30 masih ada jeda itu, masih Ini ada dulu untuk saya anunya. tanami dengan jarak dengan keluasan segini itu Tahun kemarin itu agak 40-50 ya. Oh, Ini lebar sedikit. muat 1.500 batang. Dan sekarang 2 kali lipat. Saya bikin 3.500. Saya bikin 3.500 batang. Lebih rapat, Dan Lebih rapat lagi lebih dibandingkan rapat sebelumnya. lagi. 2 kali lipat. 2 kali lipatnya. 2 kali lipat. kayak di hutan. Kemudian untuk bibitnya ada yang dari umbi, ada yang dari katak super. Cuman Bu Susi bisa melihat sendiri seperti Iya. apa perkembangannya dari umbi yang super besar, kemudian sama dari katak seperti apa. Sip sekali perkembangannya sangat bagus ini. Ini alhamdulillah Ini bagus sekali Bu. ya baru Tidak 2 ada bulan ini. 2 bulan. Baru 2 bulan. Ini Oh, Desember. coba Mbak sampean itu ke sana. Desember. Ini 2 bulan setengah lah kira-kira pertumbuhan 2 ini bulan tanaman setengah ya? 2 bulan setengah. Ini gulmanya juga tidak Bu ya, tidak banyak ya Oh. kalau rapat gini ya. Gulmanya tidak banyak Ini- karena diwaton. Karena Tapi ini memang diwaton. kalau rapat itu Bu memang nggak Ya. terlalu banyak seperti Ya. yang lainnya. Kalau terlalu jarang di tempat banyak saya itu rumput. banyak rumput. Kalah dengan rumput. Iya ya. Kemudian untuk nutrisinya juga kalau kita pupuk itu nanti nutrisinya terserap di rumput. Kenapa? Ini saya buat sedemikian selalu bersih karena ketika kita kasih vitamin atau nutrisari makanannya kan langsung menyasar kepada tanaman kita. Oh. Tapi kalau rumputnya banyak berarti nanti habis diserap sama rumput. Kalah gitu. dengan rumput. Iya. Beda kalau di hutan belantara, Oh iya. dia tak los Los. gak rewel kalau di hutan belantara itu. Hasil tahun kemarin tuh sangat bagus ya Bu. Hasil tahun kemarin itu Untuk kemarin untuk umbi dan untuk katanya. pertumbuhannya sangat luar biasa. Tidak diduga dengan lahan cuma ibaratnya 7 aro. berapa? Ini 700 meter. 7 aro. aro musuh. 10 kali 70. Oh, 10 Jadi kali 700 ya? 7 aro, 700 meter persegi. 700 meter dengan kemarin harga 10.000. Ini saya dapat uangnya 50 juta belum kataknya 2 kintal. Katak Dengan 2 modal? kintal. Dengan modal nggak dihitung kemarin. 20 nampaknya. 20 lah ya, 15, 20. angan-angan saya. Modal 18. 18 juta lah, anggapnya 20 bersihnya ya itu. 18 itu sudah sama tenaga sepertinya kemarin. Kemarin masih agak murah ya untuk harga umbi, kemudian katak belum melejit sampai Semahal ini. semahal Iya. ini kan. Ini Iya. juga Bu Susi, ini ditanam ini di apa ya? Tingginya, ketinggian itu 430 meter di atas permukaan laut ini. Ini 430 ketinggiannya. Yang saya tanyakan lagi, kenapa ini dikasih berambut apa cenanannya itu? Nah, sekam. berambut, Sekam. Sekam. Sekam itu Ini dibakar atau tidak? Ada yang dibakar, ada yang tidak. kalau saya tidak perlu dibakar, Ada yang dibakar. nambah-nambahi tenaga ya. Heeh. Kalau saya langsung saya pakai itu kenapa? Untuk tanah mati ya Bu Susi. Iya, iya. Untuk tanah mati itu Iya. sebaiknya memang harus dipakai berambut. Kenapa demikian? Berambut itu kan bisa untuk penggemburan tanah. Untuk penggemburan tanah, kemudian yang kedua itu untuk menangkal embuk itu loh, embuk. Lah embuk itu kalau ada berambut itu kan nggak kerasan dia. Gitu, ya, begitu nggak kalau kerasan. ada berambut kayak kerasan. Ya itu keduanya. Tetap dia. Yang ketiganya itu untuk bekecot itu loh. Bekecot itu nggak mau dia nginjak berambut itu nggak mau dia. Karena kasar ya. Iya, Oh, gitu. benar-benar. Oh, baru saya tahu. Nggih. Kalau kenapa ini dikasih Berambut, berambut sekam. sekam, kalau orang Jawa berambut. Berambut lah ya. Ngoten. Menghabiskan berapa Berapa berambut, berapa sak gitu ya. sak Oke. berambut. Kalau kemarin wah nggak bisa terhitung, ini ada 200 sak saya masukkan sini semua. Saya ngambil berambut 600 sak itu buat lahan saya yang di sana itu yang 3 hektar itu. Heeh. Kemarin hampir 1000 sak.
1000 sak. Hampir 1000 sak. 1000 sak buat yang di sini ya. Di sini kurang lebih 100-an Bu Susi. 100-an sak ini, iya. Saya lihat tuh kok kayaknya apa kemarin yang belum tanam ya. Itu kayak ada apa pupuk yang di depan tuh, Bu. Itu pupuk kandang, pupuk kotoran ayam itu. Oh, alah, tapi kok cuma setengah-setengah. Karena begini, berat kan Bu Susi. Berat ya. Itu kan pupuk kotoran ayam itu Basah. kan masih basah, Masih berat. basah, Makanya berat. Jadi masih jadi belantara, itu baiknya masih ada rumputnya itu ketika itu kan panas ya. Nggih, panas. Baiknya segera diecer Diacar biar bisa terurai. disawur Biar deh. bisa terurai, kena panas itu nanti bisa bakteri pengurainya bisa merata ya. Nggih. Bisa terurai gitu loh. Dan nanti begitu kita mendekati mau MT musim tanam segera diolah. Itu Gitu. kotoran ayamnya itu nggak difermentasi, Bu? Kotoran ayam itu saya fermentasi langsung di lahan Bu Susi. Oh, sudah difermentasi. Langsung. Berarti Saya fermentasi di lahan. Oh, di di lahan. sini? Di lahan, langsung di Dua lahan. lewat, saya sudah keluar loh, Mas. saya kira langsung cabur gitu aja nggak difermentasi. Boleh ditebar langsung, nanti kita semprot pakai IM4 langsung. Oh ya. Iya, terus nanti lepas itu kita kasih pupuk pembenah tanahnya juga. Kita kasih pupuk pembenah tanah, kemudian kita tabur dengan dolomit. Dolomit yang kapur pertanian itu. Nah, itu kan bisa untuk mengikat bakteri yang kita butuhkan. Gitu. Iya. Begitu Bu Susi. Nggih. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Semoga informasi bermanfaat untuk para petani pemula ya. Satu lagi ya Bu Susi ya. Nggih. Itu nanti biayanya kita tuh orang itu bayar ya, timbang bayar. Ya. Kalau panen Timbal bayar. bayar. Iya, bayar. Ya. Jadi sama-sama enak, Iya. sama-sama menguntungkan, Tidak nggak dirugikan. berhutang gitu ya, Bu, Iya. ya maksudnya. Win-win solution, sama-sama diuntungkan ya. Ya, nggih. Jadi buat petani pemula kalau mau menanam porang itu harus satu lahan ya, Bu ya. Lahan harus dikelola dengan baik dulu. Itu satu. Kedua bibitnya harus benar-benar bagus. Pokoknya ya intinya tua lah kalau Tua. umbi. Terus Kok kata juga kemudian yang ketiga itu kan di dalam umbi itu juga ada sisa-sisa jamur. Makanya nanti sebelumnya ditanam itu harus kasih obat jamur dulu, kalau enggak direndam dulu aja. direndam Direndam. pakai air Obat jamur. Obat jamur. Oh, beneran bisa ya, Bu, ya? Iya. Bisa. Kalau saya kemarin itu kenapa? Teman-teman kan pada keluhannya hampir kena jamur semua ya. Iya memang iya. Sebelum betul. dibawa ke lahan, itu misalnya besok kita tanam, Heeh. sore ya, Bu Susi. Sore itu saya rendam 2 jam di gelombang iwak. Nggih. Nah, gelombang Nggih. iwak tuh kalau di gelombang iwak itu kan bisa kita banyak ya, langsung rendam banyak Nggih, sekaligus nggih, ya. Baru tak taruh di keranjang, Mm-mm. tak tiriskan, nah besok baru tak bawa ke lahan. Oh begitu Nah, ya. itu. Ya, caranya seperti Iya. itu. Jadi untuk menanggulangi jamur. Ya, menetralisir dengan penyakit jamur itu seperti itu. Itu juga Gusti, kalau tanah di tempat kita itu kan masih bantat toh, itu harus diolah. Beda kalau tempat kita kunjung kemarin ya di daerah Gunung Pandan, itu kita pegang tanahnya begitu udah mawur. Iya, Wah, udah spesial kalau Iya, di iya. Gunung Pandan itu Perbedaannya udah seperti itu ya, bagus. Pak, ya. Heeh. Kalau di sana kan pupuk-pupuk daun-daun kering udah jadi kompos. Selain itu kan tanahnya sudah memang spesial kalau di Tapi sana. karena banyak naungan ya, Pak ya. Naungan. Tanahnya juga bagus di sana gitu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan, mumpung ini ada Sri Kandi Porang, ya toh? Iya kan? Ada Sri Kandi Nggih. Porang. Pun cekap sebatan mawon. Oh, nggih. Matur suwun. Nggih. Oke, teman-teman petani porang, ini tadi perbincangan bersama petani porang dari Ngawi Barat ya, Bu ya. Barat. Ya. Ya. Oke, Terima oke. kasih informasinya. Untuk kedepannya nanti semoga orang bertambah baik, ekonominya bertambah Amin. lagi. Amin. Apa ya? Bisa meningkatkan taraf ekonomi taraf masyarakat. Taraf masyarakat, ekonomi petani masyarakat porang porang terutama. di Indonesia. Amin. Iya, Bu. Ya. Oke. Oke, terima kasih. Saksikan terus video saya Susi Porang Official. Jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.